English. Applied English. Tamu di global English. Oh, kayaknya perasaan udah nggak ada kelas online deh. Oke, hari ini kita belajar ragam hias klasik sama strukturnya nanti ya. Nah, jadi sebelum kita masuk strukturnya, kita kenalan dulu sama ragam hias klasik. Sudah ada yang tahu sama ragam hias klasik, teman-teman? Belum sama sekali? Belum. Kalau lihat kayak gini, kenal? Orangnya ada? Nah, ini di sini kurang lebih ada 10 literasi yang bisa kita pelajari tentang ragam hias klasik. Ada 10 motif daerah gitu ya yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama di sini untuk motif ragam hias klasik itu berkembang pada zamannya Islam di Jawa gitu ya. Jadi kemarin kan terakhir pada masa Islam masuk ke Indonesia membawa motif-motif baru gitu ya. Karena dari perpaduan budaya dari India masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, di sini akhirnya ragam hias klasik itu mendapatkan puncak kejayaannya pada zaman kerajaan besar di Jawa dan sekitarnya. Jadi yang bawa ragam hias motif klasik ini sunan-sunan gitu ya, tokoh-tokoh agama Islam lah zaman dulu itu. Nah, yang pertama itu ada motif Pajajaran, teman-teman. Disclaimer dulu ya, sebenarnya untuk motif ini tuh nggak ada patennya. Pajajaran tuh harus seperti ini, gitu, nggak ada patennya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari karya-karyanya nanti mungkin kebanyakan nggak yang sama persis kayak gini gitu loh ya. Cuman kurang lebih motif utamanya tuh seperti ini gitu loh, kalau motif Pajajaran gitu ya. Nah, kalau motif Pajajaran itu bentuknya ukel dari daun pakis dan bentuknya juga serba bulat, teman-teman. Jadi yang dinamakan ukel itu yang ini tuh ukel. Ya. Jadi kalau bisa dilihat itu ujungnya gitu ya, itu ada ukelnya yang tengah yang gede gitu, yang ada ukel-ukelnya itu. Nah, jadi ciri khasnya ragam hias klasik itu pasti ada ukelnya ya. Pasti akan ada motif seperti itu. Nah, lalu ujung ukelnya berbentuk patra miring. Nah, bisa kalau kalian lihat di situ bentuknya ada garis titik dua, garis yang tengah itu patra miring namanya. Nah, biasanya banyak banget bisa kita lihat itu di ukiran kayu. Nah, di sini motif ini bisa dapat kita lihat pada makam Sunan Gunung Jati. Ada yang pernah ke makamnya Sunan Gunung Jati? Belum, nggak pernah jalan-jalan kan ya? Oke, jadi nanti akan ada contohnya di mana ada kayu-kayu yang berukir gitu ya. Nah, di sini menurut sejarahnya berasal dari Tarumanegara dari kerajaan Prabu Siliwangi, di mana makam tersebut terletak di Sungai Citarum di daerah Cirebon. Oke, kita ke Cirebon sekarang. Nah, ini salah satu ukiran motif Pajajaran yang ada gitu ya. Coba perhatikan. Kelihatan nggak motifnya? Ada di mana? Tiang. Ada di tiangnya gitu ya. Jadi tadi kan di sini dia di makam. Jadi di makam tuh kayak ada pendoponya gitu. Ya biasa lah ya kalau makam-makam yang kayak makamnya sunan-sunan gitu kan pasti ada pendoponya, terus makamnya sendiri. Nah, motif-motif ini dipakai di pendoponya, teman-teman. Dia di tiangnya di sini. Nah, dia pakai motif dari Pajajaran. Terus ini juga di pintu gerbangnya, pintu gerbang di awal. Nah, di situ Pak dipakai motif-motif Pajajarannya. Raffi itu ngapain, Raffi? Hah? Kamu ngapain? Capek. Penjaga tiket ya. Oke. Lanjut, yang kedua ada motif ragam hias Majapahit, teman-teman. Nah, kalau Majapahit ini ya karena masih berbasis kerajaan Islam gitu ya. Di sini ada bentuk bulatan kalau kalian bisa lihat. Ada karawingan atau cekung yang terdiri dari ujung ukel dan daun-daun waru maupun pakis. Nah, kalau dibandingkan sama motif yang sebelumnya, sebenarnya kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Cuman bedanya nanti di bentuk ukelnya ada yang lebih lancip, ada yang lebih bulat gitu aja. Jadi masih similar. Foto lagi nanya nih.
Insinyur Haji Matlaipon, seorang pejabat pada Museum Trawulan, dan juga dapat dilihat pada tiang pendopo Masjid Demak. Nah, karena dia bawaan dari kerajaan Majapahit, ada di situ nanti di contohnya. Nah, menurut sejarahnya tiang tersebut merupakan benda peninggalan kerajaan Majapahit yang dibawa oleh Raden Pantah. Jadi sekalian bawa motif gitu ya, buat ciri khasnya. Nah, ini dia ada di tiang pendoponya Masjid Demak. Jadi kalau lihat mungkin di depan masjidnya itu ada pendoponya, terus ada pilar-pilarnya yang gede-gede gitu. Nah, di pilar-pilar inilah motif Majapahitnya kelihatan, teman-teman. Nah, cuman ini nggak bisa ini ya, nggak bisa kelihatan banget bentuk aslinya itu sama nggak dengan ini, tapi kurang lebih sama, ada daun warunya gitu ya, dan motif ukel-ukelnya juga. Ada yang pernah kesini? Oke, kita lanjut ke Bali sekarang. Yang Bali apa yang membedakan dengan yang sebelumnya? Oke, apanya yang lebih sederhana? Motifnya Bangunannya sama. Mahkotanya ya yang lebih sederhana. Kalau tadi kan ada ketambahan daun waru, pakai ini enggak? Dia cukup sederhana di bagian ujungnya. Nah, di sini kurang lebih masih hampir sama. Jadi kalau kita lihat motif utamanya gitu ya, yang gede, yang begini, itu kan kurang lebih sama ya bentuknya ya, sama hiasannya juga. Cuman bedanya paling nanti di ukelnya aja di sini. Nah, ada yang wajib, ada yang bulat gitu aja. Nah, untuk yang motif Bali ini, ukelnya itu dihiasi dengan sehelai patran namanya, atau pengembangan bentuk dari daun. Jadi kurang lebih bentuk-bentuk daun gitu ya yang diubah, gitu ya, yang digayakan di sini. Jadi ukelnya ada yang besar, kecil, bulat, cekung, lalu ada yang pecahan. Nah, kan masuk nih di tengah nih, di tengah juga ada gitu loh. Jadi kombinasi gitu loh ininya dia. Lalu biasanya ragam hias ini itu dinamakan ragam hias Patra Tugel kalau di Bali sebutannya. Nah, ragam hias ini bisa dilihat di pura sebagai hiasan itu masuk, ataupun di kota-kota besar yang ada patungnya. Patung Bali itu asik. Teman-teman yang pernah ke Bali pasti pernah lihat ya, di setiap sudut Bali itu pasti ada patungnya. Pasti ada ragam hias di setiap sudut gitu ya. Masa nggak pernah ke Bali sih? SD dulu jalan-jalan nggak? Kan biasanya SD, SMP, SMA itu ada turunnya. Kasian. Gitu ya. Jadi banyak banget motif-motif yang bisa dilihat waktu kalian ke Bali sebenarnya. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya. Setiap pura di sana itu pasti akan ada ragam hiasnya, teman-teman. Pasti ada, pernah lihat ya, seperti ini di ujung gitu loh, di bagian ujung puranya, atau mungkin di motif di puranya sendiri gitu ya, di susunan batanya gitu ya. Nah, lalu di sini ada biasanya yang dipakai buat prosesi ngaben. Nah, apa sih namanya itu? Kayak kerandanya gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu juga itu pakai motif-motif Patra Tugel namanya. Nah, kalau dilihat tadi kan motifnya Bali itu ada begininya gitu ya. Nah, pasti begini ciri khasnya kalau yang Bali. Bisa dilihat di sini juga. Nah, dia akan cenderung tinggi ke atas. Sini. Jadi kalau di Bali teman-teman, ketika ada upacara ngaben gitu ya, misalnya ada upacara ngaben, mereka itu akan berlomba-lomba, nggak berlomba-lomba sih, yang tuan rumah gitu lah ya, keluarganya itu yang ditinggalkan, dia pasti akan memilih kerandanya yang paling bagus gitu loh, yang paling bagus, yang paling mahal. Padahal kan ikut dibakar gitu ya. Cuman buat mereka ada nilai simbolisnya karena mengusung budaya mereka untuk bisa ikut dibawa sampai mereka mati gitu loh. Filosofinya seperti itu. Jadi mereka berlomba-lomba nih cari motifnya yang paling bagus, yang paling dekat sama dewanya kayak gitu. Hal-hal mistis seperti itu tuh masih banyak di Bali gitu ya. Bahkan
motifnya aja dipilih sama mereka. Oke, itu mungkin beberapa nilai-nilai yang ada ketika masih banyak banget motif klasik yang ada di Indonesia dipakai gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini salah satu seniman gitu ya, namanya Inyoman Suwardina, di mana dia salah satu juga seniman patung yang biasanya membuat menghias gitu ya. Nah, dia itu sebenarnya terinspirasinya dari mana ya? Dari alam itu sendiri. Oke, lanjut ya. Dari alam sendiri, coba lihat. Ini konsepnya yang utama teman-teman yang di tengah. Jadi si Pak Nyoman ini dia itu bikin motif nih. Bikin motifnya itu terinspirasi dari apa? Yang pertama nih ada dari bijinya nangka. Bijinya nangka. Biji apa sih ini? Mangga ya. Oke, jadi bijinya mangga. Terus yang kedua ini loh, ampas nangka yang panjang-panjang tuh. Nah, dijadiin ukelnya sama dia. Terus lanjut, ini apa? Cegernya ayam. Lalu ini juga ada keong, teman-teman. Jadiin motif ukelnya juga. Lalu di sini ada ini tumbuhan ini. Di sini tulisannya kuping beling. Oh, telinganya ibab. Ya, telinganya ibab. Ya, telinganya ibab jadinya seperti itu loh. Keren banget ya. Terus yang terakhir ini ada tumbuhan namanya apa ini? Kepita. Tumbuhan lah pokoknya ya. Dia ambil ujungnya doang. Nah, setelah objeknya dia sudah dapat gitu ya, sudah terinspirasi, dia coba gabungin gitu ya. Kalau jadi itu seperti ini, gitu. Tapi setelah diilustrasikan jadinya seperti ini gitu. Jadi memang dia terinspirasinya dari objek-objek alami, objek yang ada di alam. Oke. Jadi nanti tugas kalian begini juga, gitu. Kalian terinspirasi dari apa gitu ya, untuk bikin motif. Oke, lanjut yang keempat, ada ragam hias. Oke, kalau yang di Mataram ini sudah lebih penuh daripada yang tadi. Tidak cuman ukel yang kita lihat ya, tapi di sini motif ragam hias Mataram itu ditinjau dari pakaian wayang Purwa. Tahu wayang teman-teman? Tahu. Wayang apa yang kalian tahu? Kalian bisa membedakan masing-masing wayang nggak? Jadi yang Arjuna yang mana? Krishna yang hitam. Krishna yang hitam, cuma warnanya doang. Tapi kan dari bentuk ininya beda loh, sama seragamnya juga biasanya kan beda. Ya. Oke, nah di sini dia mengadaptasi bentuk cawenan atau hiasan berupa buratan-buratan. Jadi ada pengulangan buratan-buratan itu. Jadi tadi kan ada begininya ini. Nah, dia diulang di sini pengulangannya. Coba lihat. Di ukelnya itu ada buratannya semua. Nah, ada pengulangannya. Lalu ukiran Mataram ini mengambil motif ukiran wayang Purwo saat kerajaan Demak juga. Jadi kemarin waktu kerajaan Demak sudah di Indonesia gitu ya, dia juga punya kebudayaan yang mereka tampilkan, salah satunya wayang. Wayang jadi sebenarnya memang sudah ada dari zaman dulu gitu ya. Lalu menurut sejarah pada waktu kerajaan Demak mengalami masa surut, wayang dibawa pula ke kerajaan Mataram. Nah, makanya tadi mirip-mirip dari kerajaan-kerajaan lainnya gitu ya, karena memang kebudayaannya memang dibawa bergilir gitu. Oke, ini contohnya. Wah, kalian mau menganalisis motif yang ada di wayang nggak? Kalau mau nanti begini jadinya, dipecah gitu ya. Jadi masing-masing motif yang ada di wayang dari atas sampai ujung kaki itu ada maknanya, ada namanya sendiri teman-teman. Jadi mahkotanya itu apa gitu ya, namanya sendiri apa. Nah begitu pula seterusnya. Jadi mahkotanya sendiri dia mengadaptasi motif daerah. Misalkan tadi dia
dibawa dari kerajaan Demak gitu ya, dibawa dari zaman kerajaan Pajajaran, terus akhirnya dibawa sampai ke kerajaan Mataram gitu. Jadi motifnya itu akhirnya terkonvergensi gitu, terkonvergensi karena budaya masing-masing. Oke, terus itu ada motif kainnya ya, bajunya yang biasa dipakai, bahkan gelangnya pun juga ada motif tertentu gitu. Oke, lanjut. Ini masuk ke motif ragam hias Jepara. Tahu Jepara terkenal dengan apa? Ukiran kayu ya, pasti Jepara. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya kalau dari motif awalnya itu dari mana? Di Jepara itu termasuk motif yang kecipratan aja. Jadi cuman terbawa dari si kerajaan Majapahit sama Mataram tadi gitu loh. Jadi mereka nggak punya yang asli itu seperti apa sih di Jepara gitu ya. Nah di sini yang menurut mereka masih bisa dikembangkan gitu ya, karena memang fokusnya sama industri di Jepara itu. Dia bikin peralatan dari ukiran kayu, lalu ada untuk keperluan rumah tangga juga, nah atau bahkan rumah-rumah adat gitu ya, rumah tradisional, gitu, rumah-rumah tradisional yang dipakai motif-motif ukiran Jepara. Nah di sini untuk peninggalannya yang masih ada dan bisa kita lihat ornamen orientalnya Jepara itu ada di makam Mantingan Jepara. Nah ini salah satu yang ada di makam-makam, di tempat makam tersebut. Ya. Nah kalau kita lihat di situ sekilas gitu sama aja gitu ya kalau kita lihat motif ragam hias gitu. Yang membedakan apa sih? Maknanya yang membedakan. Ya, ketika di era tersebut dibawa ke zaman tersebut itu apa maknanya? Ketika sudah terkonvergensi apalagi berubah nih. Ya. Nah, kalau kita lihat motifnya yang paling dominan ini kan ada bentuk bunga gitu ya. Nah, di sini tuh ada bunganya teman-teman, kelihatan nggak? Yang ini. Ada bunganya itu begini. Ini loh, kelihatan nggak? Ya, selain yang lain ini kan ukel-ukelan gitu ya. Kalau ini kan tadi kelihatan nih motif bunganya. Nah ini loh adanya dia. Sini. Oke, lanjut ya. Nah sekarang masuk ke motif ragam hias Madura. Nah ini juga kurang lebih sama kayak Jepara. Jadi nggak punya ciri khas aslinya itu seperti apa sih motif aslinya gitu ya. Kalau dilihat di zaman klasiknya mereka. Nah kalau yang ragam hias Madura ini coraknya itu biasanya daunnya agak kaku. Nah coba kalian perhatikan bentuknya itu nggak seluas yang sebelum-sebelumnya. Iya nggak sih? Ya. Ya, itu juga ada. Jadi cuman ya udah bentuk aslinya gitu ya, daun ini gitu ya. Nggak penggayaannya nggak banyak, tapi dia ada ukelnya juga tetap, ada alurnya gitu ya. Nah biasanya di sini berlapis atau bersusun, jadi tumpuk-tumpuk. Kalau kita lihat di situ kan ada yang di bagian belakang, ada yang di bagian depan, terus tersusun ke tumpuk-tumpuk. Nah lalu di sini motif ukiran Madura yang asli itu ada di Museum Gajah di Jakarta. Ada yang pernah ke sana? Bisa. Kalau mau lihat yang asli, semua motif itu yang asli ada di sana ya, di Museum Gajah. Oke, ini yang ada di Keraton Sumenep, teman-teman. Jadi motif-motif ragam hiasnya yang masih klasik ya, kelihatan banget kan kalau misalkan ini tuh motif klasik gitu loh. Oke, lanjut. Yang ketujuh ada motif Cirebon. Nah, kalau kalian lihat motif Cirebon ingat sama apa? Batik. Megamendung ya, udah pasti kan punyanya Jawa Barat soalnya. Oke, kalau di Cirebon itu motif ragam hiasnya pasti berupa awan atau bukit, batu karang dan motif tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Jadi kenapa mereka pakainya biasanya terkenal itu kan Megamendung gitu ya, karena memang adaptasinya awan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bentuk awannya. Lalu ini ada adaptasi kerangnya, kecil-kecil ya, atau bentuk tumbuhan gitu ya. Nah, terus
dalamnya ini juga, jadi ini tuh koral sebenarnya yang gede ini. Nah ini yang klasik masih bisa kita lihat di sini. Jadi benar-benar khas banget. Kalau ini yang udah biasa kita lihat ya. Ini yang biasa kita lihat. Ini untuk motif batik Cirebon. Nah selanjutnya ada motif batik Pekalongan, motif ragam hias Pekalongan. Nah kalau ragam hias Pekalongan ini biasanya bentuknya bunga dan buah seperti bakung. Nah kalau kita lihat di sini ini bunganya sama buahnya, jadi bunga dan buah gitu udah sepaket. Nah di sini dia lebih luas, lebih apa ya? Bentuknya tuh memang lebih berbentuk tumbuhan lah, gitu, flora. Nah di sini kurang dikenal karena sama penduduk itu cuma dipakai buat perhiasan rumah tangga aja, coba buat perabotan gitu ya. Nah ini contohnya, kalau tadi ada bunga sama buah, nah ini adaptasinya kalau ketika sudah masuk ke motif batik sama di ukiran juga. Nah yang di ukiran itu kelihatan ya ini bunganya di atas. Oke. Lalu yang 9 itu ada motif ragam hias Surakarta. Nah di Surakarta ini beda nanti sama Jogja. Kalau yang di Surakarta itu ada ukel pakisnya. Nah di sini ada adaptasinya. Lalu bentuknya cembung dan cekung juga, yang dilengkapi dengan buah dan juga bunga. Ada buahnya, ada bunganya. Lalu di sini banyak terdapat di sekitaran Keraton Solo atau di Museum Radia Pustaka dan di Tebeng Langse Makam Pujangga Ronggo Warsito di Klaten. Ada yang pernah ke Solo? Coba yang nggak pernah kemana-mana sih. Oh pernah. Pernah ke keratonnya nggak? Pernah. Ngelihat motif nggak di sana? Ya udah lihat aja di dalam gitu masuk ya. Oke. Ini loh yang dimaksud tadi, ada di mananya keraton sih? Ternyata ada di luar ukirannya itu, ya motif ragam hiasnya Solo. Nah ini yang terakhir dari Jogja teman-teman. Nah jadi masih mirip-mirip ya sama punyanya si Surakarta tadi, cuman bedanya di sini ada bunganya di tengah. Nah kalau di sini ya lebih apa ya, lebih dinamis sih lihatnya. Terus cenderung tidak ada yang tajam-tajam gitu loh, bulat gitu ya. Di sini dia adaptasinya dari sulur-suluran juga yang berbentuk lilin tegar, lalu ada akar gantung juga yang melilit-lilit gitu. Terus berbentuk pilin, atau pilin itu bentuk dasar lengkung, jadi ya berputar-putar gitu ya, lengkungan-lengkungan. Lalu di sini biasanya banyak digunakan pada hiasan aluminium, perak, emas ataupun barang kerajinan yang ada di Jogja. Oke, biasanya banyak banget dipakai di motif kerajinan. Ini apa teman-teman? Tahu nggak ini apa? Keris. Apanya sih? Tutup, iya sarungnya. Sarungnya ya. Sarungnya keris itu katanya. Banyak banget ditemukan di sini motifnya mereka. Oke, kira-kira menurut kalian motif ragam hias klasik sama motif ragam hias masa kini apa bedanya? Yang klasik tuh buah doang. Itu buahnya. Oh, kalau klasik dominan tumbuhan, Ya, orang. dominan flora. Nah, kalau ini apa ya bedanya sama motif ragam hias masa kini? Pemaknaannya cenderung ke dewa-dewa. Oke, pemaknaannya masih cenderung ke dewa-dewa karena masih dinamisme. oke, jadi masih ada budaya barat yang kebawa, budaya barat sih, budaya tengah, kita kan dari India yang bawa. Oke, masih ada kepercayaan Islam, ya. Ada lagi?
melihat motif ragam hias yang mana yang klasik, yang mana yang modern gitu ya. Gampang banget gitu kalau kita lihat. Di rumah kalian ada nggak motif ukiran yang biasanya ada di kursi, di meja, kursi ya biasanya banyak ya. Kalian tahu nggak itu motif ragam hias apa? Oke, tak kasih PR nanti. Oke, ini untuk kesimpulannya teman-teman. Jadi ragam hias ini biasanya banyak banget dipakai di seni kriya gitu ya. Kalau kita lihat motif yang sudah ada sebelumnya sudah banyak terpengaruh dengan gaya modern ataupun mempertahankan gaya motif hias lama atau klasiknya. Jadi kalau kita lihat yang ada di museum itu pasti kan kalau kayu ya lama-lama pasti laku gitu ya. Cuma mereka pasti akan renew dengan diukir dengan yang sama, bahkan motif aslinya jadi tanpa mengubah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti tak tanyain bedanya motif apa harus tahu loh ya. Yang Bali tadi bentuknya seperti apa, yang Pajajaran seperti apa. Ada yang tanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut? Sebelum kita melanjutkan yang selanjutnya. Lanjut? Oke, lanjut aja ya. Oke, ini yang penting teman-teman harus kalian pelajari ada 4. Pertama, kalian harus bisa membedakan jenisnya, polanya, struktur sama tekniknya dalam menggambar ragam hias. Tadi kan udah sekilas tuh kita tahu ragam hias klasik seperti apa gitu ya. Kira-kira nanti ragam hias klasik itu termasuk ke jenis yang mana, polanya seperti apa, struktur motifnya apa gitu ya. Jadi harus bisa membedakan teman-teman. Oke, yang pertama kita masuk ke jenisnya dulu. Nah, jenisnya di sini nanti ada 5. Yang pertama udah pasti flora, yang kedua fauna, yang ketiga figuratif, yang keempat itu geometris, dan yang terakhir ada campuran. Nah, jadi dari sini kalian harus bisa membedakan dulu dari jenisnya. Kira-kira ragamnya itu termasuk yang mana karyanya gitu ya. Udah bisa membedakan ya, flora, fauna, figuratif. Pokoknya kalau flora itu tumbuhan, fauna hewan, figuratif itu manusia gitu, atau figur tertentu gitu ya, nggak harus manusia. Figur tuh biasanya kayak kemarin contohnya yang Batara Kala itu, figurnya dewa misal kayak gitu. Jadi yang mewujudkan seseorang gitu lah. Lalu geometris, ya udah pastilah geometris. Geometris ada bentuk apa aja? Kotak, bulat. Titik itu termasuk geometris nggak? Garis. Oke, bisa ya membedakan ya. Nah, kalau yang campuran ini yang sudah banyak biasanya dipakai. Kalau campuran itu dia mengkombinasikan lebih dari 2 motif ataupun dari 2 motif aja. Oke, sekarang kita masuk ke polanya. Gampang ya kalau jenis ya. Nah, ini polanya teman-teman. Polanya itu kurang lebih ada 7. Nah, yang pertama simetris. Ya, kalau udah kita lihat simetris itu contohnya yang atas. Udah pasti kalau dibelah 2, dibelah 4 itu akan sama. Lalu untuk asimetris, ya kalau asimetris ya pasti komposisinya itu tidak berimbang. Nah, biasanya kalau batik atau motif-motif modern itu bentuknya cenderung asimetris. Dan ada tidak beraturan juga. Nah, kalau yang tidak beraturan ini biasanya pengulangannya ya. Permisi. Oke, lanjut yang tidak beraturan itu nanti. Tapi dulu kita lihat motif pola yang ada di
dari tepi. Nah biasanya kalau pola tepi itu kalau kita lihat saja cuma yang ada di bawah gitu loh, di samping gitu aja. Jadi memang bukan untuk utamanya gitu ya polanya, cuman sebagai pola tambahan. Lalu sudut juga. Nah kalian biasanya lihat yang pola-polanya sudut itu di mana? Udangan, oke. Apa? Ya bingkai namanya ya. Apa? Frame layout. Ya sih ada ya yang ukurannya. Banyak ya, biasanya yang dipakai itu cuma dipakai dibuat di sudutnya aja, cuma buat memperindah gitu. Lalu ada yang beraturan. Nah kalau yang beraturan itu kalian tahu motif kawung nggak? Kawung. Bentuknya itu yang dengan begini loh. Kalian SD dulu pasti pernah bikin. Ini pasti ini double gitu. Jadi kalau contohnya kawung ini termasuk yang beraturan teman-teman, karena sama persis kan terus set gitu, sama persis semua. Lalu untuk yang tidak beraturan, nah yang tidak beraturan ini bebas, jadi dari proporsinya, komposisinya, objeknya besar kecilnya itu berbeda, semua gitu ya, tidak beraturan. Nah untuk yang gabungan, nah yang namanya juga gabungan, pasti ada beberapa yang ada 2 pola atau 3 lebih gitu loh. Jadi misalkan tadi contohnya yang tepi gitu ya. Kalau misalkan ini karya kalian cuma pakai pola tepi di sini, misalnya begini ini motifnya, terus ini motif utama gitu ya. Itu kayak gitu. Jadi ini termasuk polanya gabungan. Atau ditambah lagi, ditambah yang tidak yang asimetris ya gitu. Nah, banyak banget nanti untuk polanya. Jadi silahkan sesuaikan kebutuhan kalian lah. Kalian kan estetika udah selesai ya, bisa tahu lah keindahan itu seperti apa gitu ya. Oke, sampai pola ada yang ditanyakan dulu. Kalau untuk kayak semacam bangunan gitu, termasuk jenisnya. Tergantung bangunannya yang gimana, yang dipakai di mana ya. Kayak model telur Di tiangnya kayak atau di sebagai ini, kayak pola utamanya. di mananya sih? Di bentuknya itu di mananya? Di kayak batik gitu. Ini bangunan kan ya, gitu loh. Iya. Di mananya maksudnya di mananya? Di sininya kek atau di sini kek? Enggak, Bu. Ini kalau tadi kan ada yang jenis fauna, flora, geometris, figuratif, sama gabungan. Kalau kita pengen buat motif yang ada bentuk bangunannya itu termasuk dari yang mana gitu? Oh, bentuknya objek lain gitu ah. Kamu menggayakan bangunan gitu. Iya. Oke. Masuk kemana ya kira-kira gitu kan? Ini belum pernah lihat juga, dan belum pernah tahu. Mungkin ada yang keenam ya nanti objek lain gitu ya, identitas lain gitu. Karena menggayakan bentuk bangunan gitu loh, Atau suatu ikon daerah gitu. Oh, larang kayak misalnya motif tubuh gitu ya. Oh, itu termasuk ke yang mana gitu kan? Jadi dia masuk ke bentuk ciri khas daerah. Nanti itu dibahas di motif sendiri ada, gitu ya. Ada lagi teman-teman? Dekoratif itu campuran, termasuk campuran. Nah, lanjut ya ke struktur ya. Sebenarnya struktur itu yang paling kalian ingat itu harus ada 3. Ini motif utama. Nah, ini motif pendukung. Terus mungkin di sini ada isen-isennya kecil. Nah, ini ya. Oke. Ini kan yang utama nih. Jadi strukturnya ragam hias itu ada 3 komponen utamanya. Ada motif pendukung, ya. Pendukung ini yang dominan, yang mendominasi. Lalu pendukung, nah pendukung ini biasanya ukurannya lebih kecil. Lebih kecil dari motif utama. Nah, sedangkan isen-isen dia cuma untuk menghias aja. Ya.
Kalau kita lihat di situ ada ketambahan identitas. Nah, untuk yang motif identitas ini biasanya itu buat industri atau tempat-tempat tertentu yang punya ciri khas gitu loh. Misalkan batik Malang gitu ya. Di industri tertentu, misalkan di industri A gitu ya. Di industri A itu sama industri B sama-sama motif topeng misalkan ya. Ini juga topeng. Kira-kira yang membedakan A sama B apanya? Ada namanya motif identitas. Nah, misalkan yang ini motifnya mungkin ada ketambahan jeruknya, misal seperti ini. Nah, yang di sini apa? Apel gitu ya. Apa bedanya sih? Ya wis begitu lah. Itulah ya. Mungkin ada motif segininya. Jadi ini yang dinamakan motif identitasnya, teman-teman. Jadi industri batik itu pasti sama produksinya, motifnya ini gitu. Tapi yang membedakan sama industri lainnya apa? Motif identitasnya. Nah, biasanya motif identitas itu punya makna sendiri, teman-teman. Jadi salah satu contoh misalkan ya, motifnya ternyata bunga melati. Nah, maka seperti itu. Kenapa sih kok tempat tersebut mengangkat bunga melati sebagai motif identitasnya? Ternyata bunga melati itu banyak tumbuh di sekitar lingkungan industri tersebut. Jadi kayak satu daerah atau satu kampung di mana banyak banget bunga melati di daerah tersebut. Akhirnya dia mengangkat motif melati ini sebagai motif identitasnya. Dan untuk motif identitas sendiri biasanya di sini kadang cenderung lebih besar ataupun kadang cuma kecil sebagai isen aja. Gitu. Paham ya bedanya ya? Yang mana motif utama pendukung isen-isen sama identitas. Nah, ini coba kita lihat. Ini motif batik klasik ya, masih batik Wirasat namanya, dari Surakarta. Coba kalian lihat di situ ada motif utamanya. Kelihatan nggak motif utamanya yang mana? Bentuknya apa? Keong. Sangat tidak terpikirkan ya. Nah, motif utamanya itu kerang, teman-teman. Kalian tahu nggak kerang yang bentuknya kayak gini? Ya. Yang bentuknya begini. Ya kayak jiring ya jadinya. Nah, jadi dia ada tadi bentuk motif kerangnya. Lalu ada motif pendukungnya, keraton. Kelihatan nggak di sini ada bangunannya tadi maksudnya ya? Ini loh. Motif keraton ini di sini. Nah, dia malah menjadi motif pendukungnya. Lalu untuk isen-isennya, nah isen-isennya ya ini lah ya yang bulat-bulat ini, sini juga termasuk yang kecil-kecil, gitu ya. Termasuk yang kecil-kecil di sini, yang ruwet itu, ya itu termasuk isen-isen. Nah isen-isen itu nanti juga banyak banget jenisnya, dan mostly isen-isen itu nggak ada maknanya. Cuman di batik-batik tertentu lah yang ada maknanya isen itu. Lalu kalau kita lihat polanya gitu ya, karena dia geometris, ini polanya apa berarti? Pola. Darurat. Ya, katakan dia kan bentuknya diagonal. Terus, oke, ini ada motif pendukung juga. Jadi motif pendukungnya nggak cuma satu, tapi bisa banyak gitu ya. Kalau motifnya banyak, ini ada bunga di sini motifnya. Teruntung ini. Nah ini kurang lebih banyak banget sebenarnya isen-isen. Ini yang bisa dicontohkan di sini. Isen-isen kan cuma fungsinya untuk menghias ya, untuk mengisi ruang kosong. Jadi banyak banget nanti isen-isen motif yang mungkin bisa kalian pakai di karya kalian. Nah di sini yang cuma titik-titik doang itu ternyata namanya cecek. Terus ada cecek sawut, ada garisnya.
Dan begitu seterusnya teman-teman. Banyak banget kalau yang cuman garis-garis diagonal gitu ya, geometris kayak dan lain sebagainya lah. Jadi nanti sesuaikan kreativitas kalian lah kalau desain-desain. Nah, ini salah satunya motif teruntung desain yang punya arti ya. Artinya adalah cinta yang tumbuh kembali dan merupakan simbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi dan semakin lama semakin subur atau berkembang. Ya. Jadi ini ada filosofinya teman-teman, motif teruntung ini. Jadi buat kan motif Surakarta ya, biasanya dipakai manten gitu loh, dipakai ceweknya gitu, dipakai si manten ini karena memang artinya itu cinta yang tumbuh. Jadi harapannya memang si manten barunya ini nanti bisa tetap bertumbuh lah gitu ya cintanya. Gitu. Hanya dipakai acara-acara adat tertentu sesuai dengan maknanya. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu? Udah bisa ya membedakan nanti yang mana motif utama, mana motif pendukung, yang mana isen-isen. Ada yang bertanyakan dulu? Lanjut. Oke, ini dia teknik menggambar ragam hias. Ibu di sini pakai 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi yang kalian pakai nanti 2, karena yang 2 terakhir itu cukup susah. Jadi kita pakai yang gampang aja gitu ya. Yang pertama ada stilasi atau style. Nah, stilasi itu penggayaan. Jadi merubah bentuknya menjadi lebih gaya atau bervariasi. Dalam hal ini bentuknya lebih banyak ditambahkan. Jadi kalau kita lihat itu stilasi gitu ya. Bentuknya bergaya nggak? Coba lihat yang daun. Iya, gaya. Gimana? Gayanya itu di mana? Keren. Stylish. Yang digayakan apanya sih daunnya tuh? Seratnya. Oke, seratnya bisa. Daun ini. Daunnya digayain. Yang bawah ini juga daun, tapi dia bentuk deformasi sederhana. Nah, bisa dilihat ya, yang satu digayakan, yang satu sederhana. Jadi kalau deformasi itu bentuknya itu disederhanakan gitu ya. Sedangkan kalau stilasi itu digayakan, dilebih-lebihkan, hiperbolis. Hal seperti itu. Oke. Ibu minta 2 orang maju ke depan. 1. Siapa lagi 1 mau maju ke depan? Asik. Kan yang kamu telat sendiri tadi. Cinta Indonesia. Kamu bikin deformasi. Kamu bikin stilasi. Objeknya apa ayo? Ayam. Daun. Jangan. Samain objeknya. Terus saya dulu. PPA. Ayo apa objeknya? Cilok. Ah. Ketumbar. Bebek. Tumbuhan atau hewan? Hewan. Bunga weh, bunga teratai. Teratai. Stilasi. Saya betul. Jadi bikin sederhana ayo. Bentuknya sederhana tapi tetap boleh dihias loh ya. Jadi kalau lihat yang burung ya, yang ayam itu kan sederhana tapi nggak dihias ya. Cuma
bentuknya sederhana. Oke, punya Sigi bener atau salah? Oke lah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kalian kreativitasnya kurang banyak ya. Ada yang mau memperbaiki nggak? Biar punyanya Sigi lebih stylish. Ada? Perbaiki punya temannya. Itu yang lain Bu. Oh, kamu gambar yang lain. Saya lihat ada informasi. Ini bener atau salah? Apa bedanya sama gambar? Enggak, sama gambar biasa. Maksudnya gambar bentuk. Ini kan masih berwujud sama seperti asli. Iya, cuma kurang nggak mirip sama. Cuman ada deformasinya. Ini cuma nggak dihias gitu loh. Ayo maju gitu. Ayo. Dibikin kurang simpel katanya itu loh. Ayo tuangkan kreativitas kalian. Ya, dideformasikan ayo. Ini keren banget. Ayo Wi, yang gayaan. Nah, teratai. Tapi kasih deformasinya. Kalau ini kan kayak gambar bentuk objek aslinya apa sih? Oh, itu daunnya yang bawa. Teratai ngapain jogging ini? Biasanya di mana? Saya kira pikirannya itu. Kan yang ibu pertanyakan ragam hiasnya itu di mana gitu. Loh, kan ibu suruh pas gambar ragam hias versi deformasi. Kelas mahal betul. Sambil gambar kucingnya, Mas. Gambar kucingnya. Namanya pingu.
bentuk apa? Ragam hiasnya nggak masuk masih. Ayo, monggo. Gak apa-apa. Ditambahin di gambar Iya wes, gak apa-apa. yang Cek bisa membedakan. enggak, aku mau nambahin hasilnya. Aku harus gambar ini. Ya wes, cek lah biar selesai. Iya, tidak rate. Oke, kamu nambah menghiasnya tadi ya. Oke, masih bisa lah kalau masih nambah menghiasnya. Yang najib ini loh. Kalian masih ingat gambarnya ibu yang bebek kemarin nggak? Saya tambahin lagi ya. Temuan pertama ya. Nah ini loh. Ini. Punyanya Najib tuh yang bebek yang ini masih. Iya nggak sih? Masih bentuk aslinya gitu loh. Yang ini deformasi teman-teman, yang ini penggayaan stilasi. Coba lihat yang deformasi. Dia mungkin bentuknya nggak banyak berubah, tapi ada gayanya gitu loh. Digayain. Nah sedangkan yang itu kan sangat bergaya gitu loh. Sangat mewah gitu lah ya. Itu kan tidak sederhana. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau nyoba lagi nggak sampai paham? Oke, awas tuh ya, antar tugas kalian bikin gambar bentuk loh ya, bukan gambar ragam hias. Oke, lanjut ya. Nah ini yang cukup susah teman-teman. Nah yang cukup susah itu makanya nggak ibu suruh. Nah soalnya di sini kalau yang susah itu benar-benar kalian harus bisa mengeksplor bentuk gitu loh, supaya jadi bentuk sesuatu, jadi something. Nah yang pertama ada distorsi atau pembiasaan, perubahan bentuk yang menyerupai atau lebih banyak ke bentuk abstrak, bentuk yang alami. Nah kalau kalian lihat di situ, yang pertama kalian lihat gambar apa dulu? Ayam. Jari. Ayam. Oke, ada dua bentuk ya, ayam sama jari gitu ya. Nah kira-kira kalian bisa nggak bikin seperti ini nanti? Bikin motif. Masuk akal. Nggak masuk akal. Ya kan abstrak. Ya. Nah ini loh Will, ini tuh deformasi ini yang kamu contek ini. Oke, untuk deformasi, distorsi di sini, di mana kalian itu bisa melihat sesuatu, gitu ya, melihat objek hiasnya itu dari dua sudut atau dari dua arah, dari dua sudut pandang gitu yang berbeda. Jadi ketika kita lihat ternyata terlihat seperti tangan, ternyata, tapi juga ayam juga bisa kayak menipu gitu ya, memanipulasi. Tapi di situ fungsinya untuk menghias tetap. Jadi fungsinya memang untuk menghias, bukan memang untuk ilusi gitu, enggak. Tapi memang buat menghias. Nah, yang keempat ada dekonstruksi, di mana di sini permainan perombakan objek tata letak unsur-unsur objeknya. Tahu ini motif apa? Parang rusak. Parangnya di mana? Ini gambar parang ini. Situ. Parang. Ini mana ya? Gambar parang. Ketua gitu. Parang. Di mana ini? Ya gambar parang sih. Gambar parang sih. Parang itu seperti apa sih?
ini ya? Ya. Sama. Coba kamu lihat di sini. Iya. Kira-kira strukturnya dari parang itu seperti apa? Coba ini ya. Yang mana sih pisaunya tuh yang mana, yang pegangannya yang mana? Ayo. Oke. Oke. Oke, ya benar maksudnya. Paham nggak kalian yang digambar Rega? Paham. Dijelaskan Rega. Jadi ini mata Pisau. pisaunya. Ini apa? Bagian ininya apa namanya? Ya, penghubung. Bayar penghubung. Terus yang Panjang. panjang ini gagangnya. Panjang tuh gagangnya. Kelihatan nggak di gambarnya Rega ini? Jadi yang kecil ini penghubungnya, ya, terus ini itu pisaunya, terus ini pegangannya. Dijual gak besar. Oke, terima kasih Rega. Oke, jadi untuk dekonstruksi seperti itu teman-teman, dimana kita membuat motif itu dengan merombak bentuk aslinya, terus kita susun. Jadi ini bentuk aslinya ya, kita rombak, kita pecah sendiri-sendiri, gagangnya ini sendiri gitu ya. Terus apa namanya tadi penghubungnya, terus sama celuritnya sendiri, misal seperti itu. Jadi 3 komponen ini kita ubah, kita jadiin satu jadi bentuk seperti itu. Jadi bentuk seperti ini hasilnya. Itu namanya dekonstruksi. Kira-kira mau nggak dikasih tugas dekonstruksi? Gitu ya. Nah, mau nilai berapa sih? Secukupnya. Oke. Itu yang bisa kalian bedakan teman-teman dari 4 apa namanya tekniknya ketika menggambar ragam hias. Dan mostly yang kita pakai tetap 1 sama 2, tetap istilahnya sama deformasi. Karena itu yang paling gampang sebenarnya. Ya kan kita juga belajar ya, nggak bisa langsung tiba-tiba bisa yang nomor 3 sama nomor 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau nanya dulu, dekonstruksi itu realisasinya itu di ragamnya itu ada di plastik atau gimana? Kayak medianya, karena saya jarang lihat gitu. Kalau medianya kebanyakan di motif batik. Soalnya kalau di bentuk 3D nggak ada. Bentuk 3D itu pasti menyerupai sesuatu. Plastik kayak gimana mbak? Apa kayak gitu aja? Contohnya sih sejauh ini ada yang rekonstruksi ini parang rusak. Apa ya lagi ya? Yang distorsi. Oh, yang distorsi. Oh, yang distorsi yang maksudmu ya? Iya. Sebenarnya ya kalau motif batik yang distorsi itu kan kita bisa melihat dari 2 arah. Tadi karena melihat versinya ayam atau versinya tangan. Jadi sama kayak tadi yang contoh gampangnya kerang itu loh. Kadang kelihatan kayak kerang atau mungkin kadang terlihat bentuk lain. Nah, makanya itu kita harus membaca kalau kayak gitu. Kita harus baca sumbernya. Atau mungkin motif apa ya lagi ya yang lain contoh-contohnya ya. Nah, ini loh tadi. Bisa jadi kayak daun, bisa kayak kerang gitu loh. Nah, kayak gitu. Cuman kalau kita melihat batik klasik kayak gini, kita harus baca sejarahnya. Kita harus baca asal usulnya gitu. Kayak gitu. Banyak persepsi yang bisa jadi. Makanya nanti kebanyakan nanti kalau ketika lihat karya kalian, kadang ibu juga gak. Ya. Distorsi. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada mau tak kasih tugas. Tugasnya gampang gitu loh. Analisis pertama. Ya. Pilih sendiri atau dipilihin? Nyari sendirilah. Oh. Silakan cari
Bisa dibawa. Enggak, buat apa dibawa? Aku kemarin. Kamu bawa lemari di sini. Foto, jangan lupa difoto ya teman-teman. Jangan ambil di Google. Jadi yang semester kemarin tuh anak-anak salah mengira. Jadi mereka ngambil di Google terus mereka analisis gitu loh. Enggak, tapi benar-benar yang benda yang kalian punya, yang ada di sekitar kalian. Ya mungkin contoh gampangnya emang baju batik atau yang lain-lain. Kalian mungkin tadi punya keris yang ada ukirannya gitu loh ya. Hal-hal seperti itulah yang kalian punya. Pasti di rumah tuh ada pasti. Terus ditulis analisisnya. Misalkan ternyata kalian kan udah lihat nih gambar, ternyata jenisnya ini termasuk yang flora. Flora apa tumbuhannya disebutkan, dispesifikan. Lalu polanya seperti apa? Strukturnya juga ada motif utamanya bentuk apa, motif pendukungnya apa, itu kalian jabarkan. Terus tekniknya apa? Dia distilasi kek, dia deformasi kek atau apa gitu ya. Nah, nanti ditulis dan dikirim dalam bentuk PDF, kumpulkan di Google Site seperti biasa. Oke? Ya, diketik. Jangan tulis tangan. Seragam bias kita tulis tangan. 3 ya objeknya ya. Langsung aja bahas aku ya, namamu nih, jalan Oke, ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Kan kayak kalau di kelas ini kan terlalu banyak ada motif-motifnya. Kalau minta tolong orang membuat foto itu nggak apa-apa. Dia punya benda lain ya. Seminggu dari sekarang. Oke? Foto lama boleh. Boleh. Yang penting ada di sekitar. Foto lama. Tahun sebelumnya. Tapi bendanya ada di kamu kan? Iya. Marahin lu. Siapa ya rambutnya panjang? Bukan nggak di kafe deh kayaknya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu nggak tentang tugasnya? Ini gimana beli gambar nanti apa? Analisis. Ya foto. Foto dan tulis lah. Nanti nggak diseranain gitu nggak? Nggak diseranain kayak bikin. Itu yang dimatiin. Yang ini kan ya. Nah. Kurang aja. Jadi foto sama si analisis doang nggak? Iya, dianalisis saja sesuai 4 ini tadi, B5. Oke, 4 ya. Jenis, pola, struktur, sama teknik. Masing-masing objeknya loh ya. Satu objek, satu ini hasil objek kedua dan begitu seterusnya. Sama-sama baju. Ini baju semua dong tiga-tiganya. Kalau bisa, kalau silakan variatif. Teman-teman yang baru tahu nggak caranya masukin sini? Caranya ngupload ke Google Site. Pokoknya nanti di sini kalian klik 2 kali. Harus pakai laptop ya. Tulis namanya kalian dulu, siapa? Nah, gitu ya. Terus dari itu kalian upload klik 2 kali. Upload tugasnya nih ada. Terakhir kayak gitu kemarin gini Pak Ustaz. Klik-klik, ya dirapiin dong. Kan kalau animasi berat, ini kan nggak berat. Ya, masukin di sini. Jadi nanti semua tugas analisis masuk di sini. Jadi kalian cukup satu nama kalian aja. Nanti tugas selanjutnya masukin di sini juga. Tapi satu kelompok sama namanya gitu loh. Jangan kayak kemarin-kemarin kalian berantakan semua. Ya Bu, Mbak. Langsung aja di-upload sini nanti.
yang drive ini. Kalau gambar tinggal upload, kalau dokumen harus di drive. Karena mungkin drive kalian nggak bisa kalau kalian juga misalkan begini ya, di sisi depan dulu. Masukin gitu lah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Soalnya kan cuma pakai drive semua, nanti diupload ke site. Saya aksen. Kalana, Ali, Bagas, Dewi, ada nggak? Nggak ada ya? Ada Pak Hujan. Iya, udah Pak Fajri, Febri, Ilham, terjebak hujan juga. Badai. Soalnya yang terjebak hujan tak tulis izin, wes kasihan. Jerry, tadi izin nggak ya? Jonathan, Lelita, Nadine, Eril, Kadar, Wan. Ini Inggris ya, gak ada ya Wahyu ya? Nih, Satria, Lia, Irwin, Bella, Izin, Rehan, Sakti hadir, tiga, nah tiga ada kak? Nggak kelihatan. Rega, Riza, nggak ada Riza. Oh no. Tambah sama orang siapa ya? Kamu yang masuk. Kamu yang masuk. Gimana? Ada halaman kayak kelas atau sidang mata kuliah. Ya enggak. Kemarin nggak ada. Oh iya.
Iya. Jalan lebih. Kan ada izin ya. Dia jadi ikut makan kayak ini enggak sih? Katanya bilangnya enggak ikut. Tapi izin gitu deh. Iya, di grup izin.